Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang alat bantu verifikasi transaksi pada mata pelajaran administrasi transaksi kelas 12 SMK atau sederajat. Lanjut ke materi ya. Yang pertama, definisi dari verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif atau nyata bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Kemudian untuk validasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyediaan bukti objektif atau nyata bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus harus dipenuhi. Contoh verifikasi ya, sebagaimana dijelaskan pengertian verifikasi di atas, bahwa verifikasi itu sering ditemui dalam pendaftaran. Pada saat mendaftar, maka akan diperlukan untuk menyediakan bukti objektif atau nyata. Contohnya seperti fotokopi KTP, akte kelahiran, dan sejenisnya. Kemudian ketika kita sedang memperpanjang masa STNK ya, berarti kan kita juga harus bawa bukti objektif berupa STNK bahwa kendaraan itu benar-benar milik kita. Selanjutnya untuk macam-macam alat bantu verifikasi berat bisa dilihat di gambar ini. Untuk definisinya, yang pertama, timbangan duduk adalah salah satu alat untuk menimbang yang biasanya digunakan oleh para peternak, pedagang, jasa laundry atau koki. Kemudian timbangan badan berfungsi sebagai alat ukur berat badan seseorang. Timbangan digital, seiring berkembangnya teknologi, muncullah timbangan yang dinamakan timbangan digital untuk mendapatkan nilai pengukuran yang lebih akurat. Kemudian timbangan kodok atau timbangan bebek ini juga dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran, setengah ons, 1 ons, 2 ons, setengah gram, sampai 1 gram. Nah, ini biasanya yang sering kita temui di toko-toko kelontong yang menjual seperti beras, bawang merah, seperti itu. Kemudian timbangan gantung atau grain scale digunakan untuk mengukur berat benda dengan cara digantung. Yang terakhir, timbangan hibrid dapat disebut sebagai timbangan perpaduan antara timbangan digital dan mekanik. Kemudian lanjut untuk standar operasional prosedur atau SOP pelayanan di area timbangan harus dilakukan oleh petugas bagian menimbang produk yang dibeli oleh konsumen atau pelanggan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan barang yang akan ditimbang. Kedua, tekan tombol PLU barang. Ketiga, tekan tombol PLU. Keempat, tekan print atau tombol bintang. Kelima, kertas hasil timbangan akan tercetak. Keenam, tempelkan print out pada pembungkus barang yang ditimbang. Kemudian lanjut ke alat bantu verifikasi dan validasi pada uang tunai. Nah, di sini ada 3 ya. Ada money detector kalkulator, money detector mesin, money detector center. Nah, untuk definisinya ini verifikasi dan validasi atau pendeteksian uang dapat dilakukan dengan mesin detektor uang atau money detector yang dilakukan untuk mendeteksi apakah uang itu asli atau uang itu palsu. Selanjutnya, pendeteksi berbentuk mesin khusus dapat dilihat pada gambar ini. Ini sistem pendeteksian V50. Adapun pengoperasiannya dilakukan dengan nyalakan mesin yang pertama. Yang kedua, letakkan uang di bawah sinar lampu sehingga terlihat tanda-tanda pada uang asli seperti benang pengaman,
gambar pahlawan dan sebagainya. Kemudian jika tidak terdapat tanda tersebut, maka dipastikan uang itu palsu. Kemudian untuk pemeriksaan uang kertas atau validasi secara manual, yang pertama mendeteksi uang. Ini bisa dilihat, diraba, diterawang. Kalau dilihat itu pada warnanya, coraknya, dan gambarnya baik atau tidak. Kemudian diraba, harusnya itu kalau uang asli agak kaku dan tebal pada bahan kertasnya. Kemudian yang diterawang, lihat tali pengaman dalam kondisi yang baik. Untuk unsur pengaman menurut BI atau Bank Indonesia ada 3 ya, terbuka atau overt, semi tertutup atau semi covert, dan terakhir tertutup atau covert atau forensik. Yang pertama dulu yang terbuka, unsur pengaman uang menurut BI yang terbuka atau overt ini, yang pertama warna uang harus terang dan jelas. Kemudian optically variable ink, di mana tinta logo BI dapat berubah warna pada sudut pandang tertentu. Rainbow printing atau cetak pelangi dapat berubah warna dari sudut pandang tertentu. Ada benang pengaman atau security thread, ini akan berubah warna dilihat dari sudut pandang tertentu pula. Kemudian ada gambar tersembunyi atau latent image, ini terdapat tulisan tersembunyi pada uang asli. Kemudian cetak intaglio, nah ini terdapat cetak relief yang terasa kasar jika diraba. Kemudian kode tunanetra atau blend code, ini kode untuk mengenali jenis pecahan uang bagi tunanetra. Kemudian ada tanda air atau watermark, ini terlihat gambar pahlawan jika diterawang. Kemudian gambar saling isi atau recto verso, nah gambar muka dan belakang akan membentuk logo BI. Untuk semi tertutup atau semi covert ada tulisan mikro atau microtext, hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Kemudian tinta tidak tampak atau invisible ink, hasil cetak tidak kasat mata. Kemudian tinta tampak atau visible ink, nah ini gambar terlihat jika disinari lampu ultraviolet atau UV. Kemudian untuk nomor seri atau serial number, ini nomor seri uang jika disinari UV dapat berubah warna. Kemudian unsur pengaman uang menurut BI yang terakhir, ini ada tertutup atau covert atau forensik. Nah, ini unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan peralatan laboratorium atau forensik atau peralatan khusus. Kemudian untuk langkah-langkah yang dilakukan apabila menemukan uang palsu, yang pertama memberitahukan kepada pembeli bahwa yang dibayarkan itu adalah uang palsu. Kemudian mengembalikan uang tersebut dan meminta pembayaran dengan uang yang asli. Kemudian menahan uang palsu tersebut, menanyakan asal-usul uang palsu tersebut dan mencatatnya, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Lanjut ke kartu non tunai ya, berarti ini untuk melakukan pembayaran non tunai ada 2, kartu ATM. Nah, kartu ATM ini bisa disebut kartu debit. Kemudian ada kartu kredit. Kartu ATM atau kartu debit ini sebagian mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya kartu ini. Kartu yang didapatkan setelah kita menjadi nasabah suatu bank. Adapun keuntungannya dimudahkan dalam bertransaksi, yakni transfer uang serta tarik uang secara tunai melalui mesin ATM. Untuk kartu kredit, penggunaan alat pembayaran non tunai hampir sama dengan kartu ATM atau kartu debit. Bedanya kalau kartu kredit memang lebih difokuskan untuk melakukan transaksi pembayaran. Sementara kalau kartu ATM atau kartu debit lebih difokuskan untuk transfer dan tarik tunai. Untuk bertransaksi dengan kartu kredit, besaran transaksi ditanggung dulu oleh bank. Kemudian apa yang dibayarkan bank wajib dilunasi oleh pemilik kartu kredit di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan ya. Kemudian untuk contoh kartu kredit bisa dilihat pada gambar ini. Nih ya, yang di depan ini ada 16 digit nomor kartu. Kemudian biasanya kalau di bagian belakang itu ada strip untuk tanda tangan
pelanggan atau nasabah bank. Selanjutnya untuk ini electronic data capture untuk mesin ini ya, kartu debit dan kartu kredit ya, EDC atau electronic data capture bisa digunakan untuk ini baik kartu debit kredit dengan cara digesek atau di swipe, dengan cara menempelkan kartu atau di swipe tadi pada mesin EDC. Kemudian untuk penjualan atau sell untuk kartu kredit ini ya caranya, anak-anak bisa membaca secara mandiri dan saya kira anak-anak sudah bisa menggunakannya untuk kartu debit ini, kartu kredit yang ini. Selanjutnya untuk void atau batalkan transaksi, ini ada yang kartu kredit, ini ada kartu debit, ini langkah-langkahnya bisa dijeda, kemudian dipahami, dipelajari. Kalau tidak, anak-anak bisa mencari tutorial videonya secara langsung atau praktek secara langsung ketika PKL ya. Saya kira juga sudah bisa menggunakan, apalagi sudah PKL, sudah bekerja langsung, latihan langsung. Kemudian untuk penutupan transaksi disebut dengan settlement, dilakukan sebagai penutupan transaksi baik kartu debit maupun kartu kredit, baik kredit maupun debit. Ini caranya. Kemudian ada reprint untuk menduplikat transaksi terakhir. Caranya tekan enter, masukkan angka 73 lalu enter. Kemudian ini ada response message dari ini ya, layarnya di mesin EDC ini. Kalau approval itu berarti transaksi berhasil. Decline atau do not honor ini transaksi artinya ditolak. Please try again XX ini artinya terdapat gangguan komunikasi sehingga harus swipe ulang. Call help XX dan please call berarti ini harus menghubungi pihak yang berkaitan. Contohnya di sini kalau mesinnya EDC BCA berarti hubungi yang layanan konsumen BCA-nya. Kemudian kalau card error ini mengetik kartu rusak ya, artinya bisa di swipe ulang lagi. Untuk perawatan alat bantu verifikasi ini ada yang untuk tunai dan untuk kartu kredit dan debit. Alat bantu verifikasi tunai, adapun perawatannya yang pertama bersihkan mesin setiap kali akan digunakan untuk menghindari debu yang masuk ke sela-sela. Kemudian cek kondisi lampu ultraviolet mesin dan yang terakhir segera laporkan jika terjadi kerusakan kepada pihak yang berwenang. Untuk alat bantu verifikasi kartu debit dan kredit, perawatannya yang pertama bersihkan mesin setiap kali akan digunakan untuk menghindari debu yang masuk ke sela-sela. Cek kertas secara berkala untuk mencegah terjadinya kehabisan kertas. Kemudian sering dinyalakan meski tidak digunakan untuk mencegah kerusakan alat. Karena kalau alat elektronik itu tidak pernah dipakai malah bisa rusak. Kemudian untuk sikap yang diperlukan untuk mengoperasikan alat bantu verifikasi. Yang pertama, cermat. Yang kedua, harus teliti. Yang ketiga, jujur, tidak boleh berbohong dalam melakukan prosedur dan pelayanan ya. Yang terakhir ini harus bertanggung jawab. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus jujur bertanggung jawab. Untuk referensinya pada gambar ini, untuk materinya sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.